sebagai mitra kerja kami KWP Nabire dari pihak perbankan, dari Sater. Ini kita sebagai mitra kerja. Mungkin nanti saya sedikit akan menyampaikan terkait dengan kinerja KWP Nabire, manajemen kinerja KWP Nabire. Ini ada sebagai misi kami juga ya. Jadi kami dari KWP Nabire juga perlu memperkenalkan tentang tupoksi dan kinerja kepada Bapak Ibu, karena sedikit atau banyak kinerja kami itu juga disumbang oleh kerja keras dari Bapak Ibu, gitu kan, terutama dalam hal pelaksanaan anggaran. Itu Bapak Ibu. Buat yang ketiga, kami ingin mengkonversi kembali ya terkait komitmen kita ya, komitmen terkait dengan zona integritas ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga di Satuan Kerja saat ini sudah membangun zona integritas ya, baik itu yang baru mencanangkan maupun sudah melaksanakan WBK atau WBM ya. Yang kedua, kita juga akan merefreshing terkait dengan komitmen terkait pembangunan zona integritas, yaitu Island of Integrity ya. Kita nanti juga akan menandatangani komitmen bersama ya, supaya kita ini lebih mantap gitu kan, tidak hanya dari ucapan saja, tapi kita dituangkan dalam penandatanganan fakta terkait dengan integritas. Narasumber pertama yaitu Kepala KWP Nabire Bapak Dede Daman, dan narasumber kedua yaitu Kepala Seksi Bank Bapak Yani. Jadi strategi domestik KWP Nabire ya, kita ini melakukannya melalui strategisnya. Untuk kami melakukan dari bawah itu learning and growth ya, jadi pembelajaran dan pengembangan ya, itu melalui beberapa penguatan. Nah, ini nanti akan masuk ke internal proses kami. Belajar kepada kami KWP Nabire ya. Jadi kami dengan senang hati, kalau saya udah tunggu, bisa dulu ya. Jadi ini kami bisa mendampingi kok, kami siap mendampingi. Kalau tempat dan ini terserah Bapak Ibu, apa kami mau ke kantor Bapak Ibu atau Bapak Ibu datang ke sini ya, silakan saja. Mana yang lebih ini, Bapak Ibu misalnya kalau saya di kantor putus aja lah petugas yang kira-kira yang akan bisa mengevaluasikan WBK WBM zona integritas, utus aja ke sini ya. Kita bisa di sini asistensinya gitu kan. Oke, lanjut. Ini dasar hukumnya kita banyak ya. Jadi dasar hukum dari mulai Kemenpan RB nomor 20 tahun 2012. Sebenarnya yang terakhir itu nomor 10 tahun 2019 ya itunya. Ini baru 52 tahun 2014. Lingkungan Kementerian Negara Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jadi reformasi birokrasi diwujudkan dalam WBK WBM ini tidak hanya Kementerian Negara vertikal ya, kementerian kita ya, tapi juga itu untuk pemerintah daerah. Sosialisasi pengendalian gratifikasi. Ya. Oke, lanjut. Jadi gratifikasi ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 19 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi ini adalah merupakan bagian dari korupsi ya. Jadi jangan dianggap enteng ya. Jadi karena kalau ketika Bapak Ibu memberikan gratifikasi, itu ada yang melaporkan, itu sama antara yang memberi dia yang menerima sama kenakan hukuman. Ya. Karena itu bukan bagian dari korupsi. Nah, ini merupakan bagian dari tipikor ya, tindak pidana korupsi ya. Jadi ada gratifikasi, kemudian juga kerugian keuangan negara ya, kepada pelanggan. Dasar hukum tidak akan berlaku jika orang yang itu melaporkan gratifikasi ya. Nah, jadi itu kalau Bapak Ibu misalnya ada gratifikasi yang tidak bisa ditolak gitu ya, sudah terlanjur Bapak Ibu terima, dan itu harus dilaporkan. Dilaporkan pertama melalui UPG ya, unit pengelola gratifikasi di satuan masing-masing kalau ada, itu maksimal 10 hari setelah Bapak Ibu menerima. Nah, tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu langsung melaporkan ke KPK melalui GOL atau sebagainya, itu maksimal 30 hari kerja setelah Bapak Ibu
Februari kalender setelah Bapak Ibu dari mana? Kita permisi saudara yang kurang bagus. Kemudian seringkali terkait dengan jabatan serta kemudian adanya benturan kemudian atau konflik of interest ya. Itu timbulnya gratifikasi itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini gratifikasi secara jelas ini diaturnya di pasal 12B Undang-Undang 31 2019 yang kemudian nomor 20 tahun 2001 ya. Nah gratifikasi bukan pemberian dalam arti luas ya. Jadi bukan itu bukan hanya sekedar memberi uang, itu artinya luas. Nah ini ya. Jadi ada pemberian uang ya atau setara uang ya. Ini tidak hanya uang, tapi yang setara uang misalnya apa kalau di itu setara uang itu apa Pak? Saham ya, kemudian yang senilai uang, pokoknya yang ada nilainya lah gitu ya. Nah kemudian juga barang. Nah, kalau walaupun bukan mobil ya, yang kecil pun masuk gitu ya. Nah ini tidak harus mobil. Kemudian ada komisi itu pemberian lah komisi itu ya terlihat. Kemudian diskon atau rabat ya penggunaan. Adanya retro ini akan menghambat proses pencairan dana terlebih selama waktu proses perbaikan data retro ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dapat digunakan sehingga Satgas juga akan menunggu dan target dari Satgas sendiri, target sasaran yang dicanangkan Satgas itu akan terhambat. Kemudian yang ketiga ada seperti yang ini jadi terima kasih Bapak Ibu. Kemudian di Februari juga nol ya Bapak Ibu, namun di otomatis turun. Tapi apakah dananya ini bisa disalurkan? Apa bisa kembali? Bisa Bapak Ibu. Jadi secara peraturan memang dari peraturan 09 tahun 2018 itu SPD Regulator itu dibatasi batas penyelesaian dari Satgas itu sebenarnya minggu ketiga pada bulan berikutnya. Misalnya di bulan Mei ini terjadi itu, otomatis di minggu ketiga bulan Juli itu akan merupakan batas waktu penyelesaian direkturnya. Kemudian bagaimana jika Satgas tidak mengajukan perbaikan itu sampai dengan minggu ketiga bulan berikutnya? Nah itu akan terjadi, kami dari KPP akan melakukan proses penyetoran dana tersebut ke likuiditas. Terkait dengan Jalan Merdeka ini, karena di Jalan Merdeka ini kami ambil nama Jalan Merdeka karena KPP berada di Jalan Merdeka. Kemudian isi dari komitmen bersama ini untuk mewujudkan gerakan Zero Return pada satuan kerja lingkup KPP Negeri. Jadi untuk ini komitmennya ini kami bacakan ya, bahwa satu, pihak Satgas memastikan salinan rekening orang atau salinan buku tabungan telah sesuai dengan dokumen tagihan. Kemudian pihak Satgas melakukan pengujian rekening penerima berstatus aktif dengan meminta surat keterangan aktif dari pihak bank. Kemudian dari pihak bank sendiri memberikan dukungan kepada pihak Satgas dengan menerbitkan surat keterangan rekening aktif dan benar terkait data supplier tersebut. Kemudian pihak Satgas melakukan pemisahan terhadap SPMLS banyak penerima per jenis bank apabila terdapat lebih dari satu jenis bank rekening penerima. Kemudian dari pihak KPP melakukan pengujian kebenaran dan keaktifan data supplier yang diajukan oleh pihak Satgas menggunakan fitur validasi rekening aplikasi OSPAN serta mobile banking. Jadi ini Bapak Ibu ya isi dari komitmen bersama kita yang Bapak yang Ibu juga sudah mewakili untuk menandatangani. Namun ini komitmen ini bukan cuma dari yang menandatangani, tapi komitmen bersama seluruh Satgas di KPP. Demikian.